Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita Hasibuan. Di sini saya dari Ekonomi Islam semester 6. Saya akan menjelaskan perilaku hormat manusia pada lingkungan. Yang pertama, saya akan bahas unsur etika. Jadi, setiap bentuk perilaku hormat manusia terhadap alam dan lingkungan hidup dapat dijelaskan dalam 8 prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Prinsip etika lingkungan hidup. Di dalam prinsip ini yang menjadi pegangan dan tuntutan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Jadi sikap hormat terhadap alam dan semua teori lingkungan pada dasarnya mengakui bahwa alam semesta perlu untuk dihormati. Jadi yang kedua itu prinsip tanggung jawab. Jadi di dalam prinsip tanggung jawab ini setiap bagian dan benda di alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan sudah mempunyai tujuannya masing-masing. Terlepas dari apakah tujuan itu baik kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Lalu yang ketiga prinsip kasih sayang. Jadi di dalam prinsip kasih sayang ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Jadi kita harus semakin peduli kita terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Yang keempat itu prinsip no harm. Jadi terdapat kewajiban sikap solider dan kepedulian paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini atau no harm. Jadi kewajiban dan tanggung jawab moral dapat dinyatakan dengan merawat, melindungi, menjaga, dan melestarikan alam dan tidak melakukan tindakan seperti membakar hutan dan membuang limbah sembarangan. Kemudian prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima itu ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Jadi prinsip ini menekankan pada nilai kualitas cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap yang rakus dan tamak. Ada batas-batas untuk hidup secara layak sebagai manusia yang selaras dengan alam. Yang keenam, prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan ini menekankan bahwa terdapat akses yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Jadi dalam prinsip keadilan ini berlaku untuk semua masyarakat. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip demokrasi. Dalam prinsip demokrasi ini terkait dengan hakikat alam yaitu keanekaragaman dan pluralitas. Demokrasi memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Prinsip ini sangat relevan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan dan memberikan garansi bagi kebijakan dan pro lingkungan hidup. Jadi, dari beberapa prinsip tersebut, kita memang harus melestarikan dan menghormati alam. Jika tidak, maka akan terjadinya masalah lingkungan seperti limbah beracun, efek rumah kaca, kemudian akan terjadinya lapisan ozon, hujan asam,
bahkan terjadinya pencemaran udara jika kita tidak melestarikan alam semesta. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.